Wow, strategi Jokowi terbukti dan berhasil. Dikala ekonomi negara-negara tetangga, negara-negara ASEAN mulai lemas, mulai terkena resesi, ekonomi Indonesia justru sebaliknya. Ekonomi Indonesia justru bangkit di tengah pandemi ini. Presiden Jokowi membuktikan perdagangan Indonesia surplus, malah ekspor di berbagai negara mengalami kenaikan, dan terutama ekspor di Malaysia dan Singapura. Terbukti produk-produk Indonesia membuat ketagihan negara Malaysia dan Singapura. Indonesia di tengah pandemi terus gencar-gencaran melakukan ekspor. Terbukti pada 5 bulan berturut-turut neraca perdagangan Indonesia surplus hingga 113 miliar US. Bayangkan, di tengah pandemi ini ekonomi sulit, tetapi Indonesia membuktikan bisa surplus di neraca perdagangan. Dan Indonesia juga dikabarkan ekonomi terkuat nomor 2 setelah Cina. Karena memang strategi Pak Jokowi di tengah pandemi ini harus melakukan keseimbangan antara menjaga kesehatan masyarakat dan juga perekonomian. Karena ekonomi juga paling berperan penting untuk berputarnya roda ekonomi di Indonesia. Dan terbukti juga strategi Jokowi diikuti oleh WHO. WHO juga menyarankan agar di tengah pandemi negara tidak harus melakukan lockdown karena ekonomi sangat penting bagi pertumbuhan suatu negara. Memang Jokowi bisa menjaga keseimbangan antara pandemi dan juga berputarnya roda ekonomi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya Malaysia kepincut produk-produk dari Indonesia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melepaskan ekspor produk domestik merek Wardah senilai 22,9 miliar ke Malaysia. Menurut Agus, kegiatan ekspor produk domestik ini mencerminkan kinerja perdagangan khususnya non-migas masih terjaga di tengah pandemi. Kemendak terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga kinerja ekspor non-migas agar tidak turun tajam di tengah tekanan ekonomi global dan pandemi. Salah satunya dengan mengatur impor barang konsumsi secara selektif untuk melindungi pelaku usaha di dalam negeri sehingga surplus neraca perdagangan dapat terjaga selama 5 bulan berturut-turut. Jelas Agus dalam keterangannya Kamis 29 Oktober. Agus menjelaskan pelepasan ekspor juga menandakan di 2020 ini PT Paragon Technology and Innovation telah melepaskan kontainer ekspor ke-53 yang seluruhnya dikirimkan ke Malaysia. Selama lebih dari 35 tahun, kata Agus, kosmetik merek Wardah mampu memenuhi permintaan pasar Indonesia, lalu melebarkan pasarnya ke Malaysia. Pada acara pelepasan ekspor tersebut, Agus menyampaikan apresiasinya kepada PT Paragon Technology and Innovation. Saya menyampaikan apresiasi terhadap PT Paragon Technology dan Innovation yang mampu meningkatkan produknya ke pasar mancanegara, walaupun sedang berada di tekanan pandemi dan perlambatan ekonomi dunia. Agus menyebutkan peluang ekspor produk domestik masih terbuka lebar karena permintaan dunia untuk produk kosmetik dan parfum pada 2019 tercatat sebesar 82,40 miliar US. Sementara itu, ekspor produk kosmetik Indonesia berhasil mencatatkan nilai ekspor 135 juta US pada periode Januari-Agustus 2020. Negara tujuan ekspor utamanya yaitu Thailand dengan pangsa 18% dari total ekspor dan Singapura 16%. Malaysia yang menjadi tujuan kontainer ekspor kali ini berada di posisi ketiga dengan pangsa sebesar 10,71%. Selanjutnya diikuti Filipina 9% dan Jepang 6,4%.
Agus menuturkan, masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor produk domestik Indonesia secara global. Hal itu ditunjukkan PT Aragon Teknologi yang mampu menembus pasar Malaysia. Diharapkan dengan pelepasan ekspor ini, produk kosmetik ini dapat dikenal tidak hanya pada kancah kosmetik, tapi juga pasar internasional, tulis Agus. Pelepasan didampingi Chief Executive Officer Paragon Group, Harman Subakat, dan CEO PT Aragon Teknologi, Salman Subakat, turut menghadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, serta Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan. Pelepasan ekspor ke Malaysia ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap perusahaan lokal. Hal ini membuat kami semakin optimis untuk membuka pasar mancanegara lainnya dan terus berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, ujar CEO Paragon Group. Diketahui sebelumnya, PT Inti Sumber Citra Rasa mengekspor bawang merah goreng sebanyak 20 ton ke Malaysia. Pelepasan ekspor dilakukan melalui Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara dengan disaksikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto pada Selasa 24 Agustus. Pengiriman tahap pertama ini merupakan bagian dari total 100 ton yang akan dikirimkan ke Malaysia. Bawang merah goreng ini menggunakan merek lokal Mama Mia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pemerintah mengapresiasi upaya keras pelaku bisnis yang terus melakukan inovasi pengembangan produk ekspor di masa pandemi. Pelepasan ekspor ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Perdagangan terhadap para pelaku usaha untuk terus bertahan dan meningkatkan ekspornya di tengah pandemi. Hal ini membuktikan bahwa industri dalam negeri masih memiliki peluang peningkatan ekspor di tengah tekanan dampak pandemi ini. Agus mengungkapkan sejak 2017 Indonesia berhasil meningkatkan produksi dan swasembada bawang merah sehingga tidak lagi mengimpor. Bahkan tren ekspor komoditas ini mengalami kenaikan rata-rata 39% selama periode 2015 sampai dengan 2019. Hal ini menjadikan bawang merah sebagai salah satu komoditas unggulan dalam memperkuat neraca perdagangan Indonesia. Sentra produksi bawang merah Indonesia tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar kontribusi nasional berada di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah kontribusi terhadap produksi nasional sebesar 30%, Jawa Timur 25%, Jawa Barat 10%, serta di Nusa Tenggara Barat sebesar 11%, Sumatera Barat sebesar 7,7%, Sulawesi Selatan sebesar 6,4%, dan Sumatera Utara 1,14%. Badan Pusat Statistik memastikan kinerja ekspor Indonesia ke Singapura dan Malaysia malah mengalami peningkatan. Padahal, kedua negara tersebut mengalami resesi ekonomi yang cukup dalam. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, selain Singapura dan Malaysia, peningkatan ekspor RI juga mengalami peningkatan di sejumlah negara seperti Swiss dan Amerika Serikat. BPS mencatat ekspor ke Swiss meningkat dengan nilai 306 juta US, AS naik 234 juta US, Singapura naik 97,5 juta US, dan Malaysia naik 93,2 juta US. Walaupun kedua negara mengalami resesi, tapi ekspor kita ke Singapura dan Malaysia malah naik, kata Suharyanto di gedung BPS Selasa 18 Agustus 2020. Namun demikian, ekspor ke Italia turun 27 juta US, Tanzania turun 20,8 juta US, dan Bulgaria turun 20,1 juta US. Dia melanjutkan, ekspor Indonesia paling laris ke Singapura dan Malaysia adalah emas dan biji nikel. Emas dan biji nikel serta alat kendaraan paling banyak kita ekspor ke Singapura dan Malaysia, katanya.